Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial berdasarkan tugas praktikum 1. Oke, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah kita akan mendownload Android Studio dan juga Node.js. Karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi saya tidak akan melakukan pendownloadan ulang. Lalu kalian bisa tinggal di running saja kedua program ini dan klik next hingga finish atau selesai. Jika sudah, bisa langsung penginstalan Ionic. Karena Ionic pun saya sudah melakukan penginstalan, jadi kita bisa langsung membuka command prompt saja dulu, lalu melakukan cek apakah terutama Node.js dan Ionic sudah terinstall atau belum. Kita bisa melakukannya dengan memasukkan input Node. Bisa dilihat sudah ada, lalu npm pun sudah ada, dan yang terakhir adalah Ionic. Ya, bisa dilihat di sini sudah ada semua. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah project, bukan sebuah aplikasi simpel menggunakan Ionic. Tapi sebelum itu, pertama saya akan memilih direktori di mana saya akan membuat sebuah project saya tersebut. Saya akan memilih pertama di Universal. Ya, di sini saya akan memilih di Universal. Bisa diklik, lalu copy, dan di sini ketikkan cd spasi lalu paste yang tadi sudah di copy dan enter. Maka kita sudah ada di direktori Universal yang saya pilih tadi. Lalu di sini kita bisa langsung mengetikkan Ionic start. Di sini saya akan memilih no. Frameworknya saya akan memilih Angular. Nama projectnya adalah Simple App. Starter template kita akan pilih yang blank. Lalu di sini kita akan memilih ng modules. Ya, kita akan tunggu. Oke, ini tadi setelah kita pilih ng modules, lalu akan ada seperti ini. Dan bacaan sukses. Dan di sini create free Ionic account, saya akan memilih no. Dan sudah. Kita bisa langsung membuka VS Code. Oke, kita sebelum ini kita harus mengarahkan eh, VS Code kita ke direktori Ionic yang sudah kita buat tadi. Saya membuatnya di sini, lalu local distri, lalu universal, lalu simple app, select folder. Ya, maka ini adalah tanda jika penginstalan Ionic sudah berhasil. Lalu kita akan buka terminal. Di sini jangan pilih yang PowerShell, akan tetapi kita akan memilih command prompt. Yang PowerShell bisa kita delete saja. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung
menginputkan Ionic Serve untuk memulai Ionic. Kita tunggu. Oke, maka secara otomatis kita akan browser akan terbuka sendiri dan membuka aplikasi Ionic seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan maksudnya membuka komen prompt baru untuk melakukan pengaplikasian pada Android Studio. Sebelumnya kita bisa coba untuk melakukan penyesuaian dengan inspect. Ya. Di sini secara default akan memilih yang responsif, tapi di sini kita bisa memilih beberapa contoh device. Misalkan di sini saya memilih Pixel 7. Ini akan terbentuk seperti ini. Oke, kita akan kembali ke Visual Studio Code dan kita sudah membuka terminal baru maksudnya. Di sini kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu build dan generate file APK. Lalu kita akan mengkonfigurasi kapasitor untuk Android. Kita akan masukkan teks Ionic cap add Android. Kita tunggu. Oke, sudah bisa dilihat di sini ada folder Android. Nah, lalu tekan seperti ini, Ionic cap build Android. Oke. Sini kalian bebas bisa memilih yes atau no, tapi saya akan memilih no. Kita akan tunggu hingga nanti Visual Studio Code akan secara otomatis membuka Android Studio. Oke, Android Studio sudah mulai dijalankan. Oke, sini saya akan pilih Trust All Project in Simple App Folder atau nama aplikasi yang sudah kalian bikin tadi. Oke,
saya akan membukanya, lalu seperti ini. Oke, kita akan menunggu importing Android Gradle project ini hingga selesai. Ya, sambil menunggu kita bisa membuka folder dari aplikasi ini yang sudah kita buat. Ini dia simple app. Bisa dilihat sini kita bisa mengakses Android app build. Nah, nanti di folder ini akan terdapat aplikasi yang bisa kita coba nanti di HP Android. Kita masih menunggu importing Android Gradle project. Kita akan tunggu hingga selesai. Oke, ini sudah selesai. Lalu untuk membuat aplikasi, kita akan dengan mudah mengklik tombol simbol seperti palu ini. Kita klik. Oke. Lalu di sini akan Gradle build running. Dan secara otomatis di folder tadi akan membuat folder-folder baru yang mana nanti akan membuat aplikasi seperti ini. Aplikasi blank ini karena kita belum mengisikan apa-apa. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Hingga aplikasi itu muncul di folder ini. Nanti akan keluar di folder output biasanya. Kita akan tunggu hingga selesai. Oke, proses sudah selesai dan di output ya kita mungkin kita akan dari awal saja di folder utama saya yaitu Universal, Simple App, Android, App, Build, Outputs, dan APK. Lalu dalamnya ada debug dan app debug.apk yang mana file .apk ini bisa dicoba di smartphone ataupun sebenarnya bisa dicoba dengan device manager. Di sini lalu running device seperti virtual device. Cuma akan sangat memakan banyak daya dan bisa membuat lag. Oke, jadi sekian sebuah video tutorial dari saya untuk menyelesaikan tugas praktikum 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.